Haleluya. Haleluya. Tuhan dahsyat. Tuhan dahsyat. Tuhan luar biasa. Tuhan luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Beri salam kanan kiri, saudara. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita dahsyat, luar biasa. Tuhan kita luar Tuhan yang biasa. mencurahkan kasih karunia-Nya senantiasa. Ya, saya bersyukur pada Tuhan karena segala kasih karunia dan anugerah dari Tuhan. Dan saya bersyukur juga ya saat kita pujian penyembahan, saya bisa rasakan hadirat yang luar biasa. Kalau saudara bisa rasakan, Tuhan menyatakan hadiratnya. Kalau Tuhan sudah menyatakan hadiratnya, maka Tuhan akan berkarya. Maka Tuhan akan memberi petunjuknya. Maka Tuhan akan mengurapinya. Maka Tuhan akan memberkatinya. Maka Tuhan akan lakukan sesuatu yang dahsyat di tengah-tengah kita. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Terima kasih juga pelayan praise and worship. Karena pelayanannya yang sudah sangat memberkati kita. Jadi saya percaya sekali ini merupakan minggu yang luar biasa. Hari ini saudara adalah ibadah terakhir hari Minggu untuk tahun 2015. Ya, kita akan masuk ya minggu depan sudah minggu pertama untuk tahun 2016. Maka saya percaya hari ini ada berkat yang khusus. Ada berkat yang menjadi gongnya gitu saudara. Seperti segala sesuatu kalau yang terakhir itu gongnya gitu saudara. Jadi saya percaya Tuhan akan berkati luar biasa. Dari pujian penyembahan tadi sudah saya katakan kita bisa rasakan anugerah Tuhan yang luar biasa. Siapa yang percaya hari ini saudara akan diberkati luar biasa sekali. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita. Lah saudara kita akan belajar firman Tuhan. Kita bersyukur 1 bulan ini sudah diberkati dengan seri khotbah yang luar biasa. The Act of the Holy Spirit. Yaitu kisah-kisah Roh Kudus. Karya-karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya gitu saudara. Oh itu luar biasa kalau kita bisa tangkap Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Kedahsyatan yang besar akan terjadi. Ini seri keempat saudara, kita akan belajar dengan ya tema yang luar biasa. Yaitu tidak terhentikan. Temanya apa saudara? Tidak terhentikan. Jadi yang pertama yang harus kita ketahui, Roh Kudus akan membuat kita tidak terhentikan sampai akhir. Saya ulangi, Roh Kudus akan membuat kita ya tidak terhentikan sampai akhir hidup kita, saudara. Roh Kudus itu akan berkarya terus saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita buka hati, maka Tuhan masuk dalam hati kita. Roh-Nya masuk dalam hati kita. Roh Allah masuk dalam hati kita. Roh Kudus masuk dalam hati kita. Lalu Roh Kudus akan tinggal bersama-sama kita. Maka dia akan menyertai kita senantiasa. Maka dia akan menuntun perjalanan hidup kita. Maka dia akan memberikan petunjuk hikmatnya supaya langkah kita terarah. Maka dia akan memberikan pengurapan, kekuatan supaya kita bisa melakukan petunjuk Tuhan dengan baik. Maka dia akan lakukan kuasa mujizatnya dalam hidup kita. Maka hidup kita bisa mengalami kehidupan yang terus penuh kemenangan. Penuh kemenangan, dan terus penuh dengan kemenangan yang luar biasa sekali. Dan kalau kita terus mau berjalan dalam tuntunan Roh Kudus akan membuat kita bertumbuh tanpa batas sampai akhir hidup kita. Roh Kudus akan membuat kita hidup penuh kemenangan terus-menerus sampai akhir hidup kita. Roh Kudus akan membuat kita mengalami perkenanan, kita mengalami anugerah Allah, kita mengalami kasih karunia Allah, kita mengalami kuasa mujizat Allah, terus-menerus sampai akhir hidup kita. Nah itu pesan Tuhan. Saya percaya ini merupakan pesan yang luar biasa untuk ibadah akhir tahun. Ya ibadah minggu akhir tahun. Dan saya percaya akan menjadi berkat yang luar biasa dalam kehidupan. Karena itu juga yang dialami oleh gereja mula-mula. Saudara, saya akan bacakan dulu Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Surah ayat ini adalah ayat yang sangat dahsyat sekali, yang sangat memberkati kita. Dikatakan saat kita terima Roh Kudus, saat Roh Kudus turun atas hidup kita, dikatakan kita akan terima kuasa. Kita akan terima kuasa. Kita akan terima kuasa. Ya, kita akan terima kuasa sehingga kita bisa menjadi saksi Tuhan. Hidup kita penuh dengan kemuliaan. Hidup kita penuh dengan kebenaran.
hidup kita penuh dengan kemenangan-kemenangan. Sehingga hidup kita akan menjadi kesaksian. Dikatakan pada jemaat mula-mula, ya kalau Roh Kudus turun atas mereka, maka mereka terima kuasa. Sehingga mereka akan menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, di seluruh Yerusalem. Lalu juga sampai ke Yudea, saudara, seluruh Yudea dikatakan. Lalu juga terus bergerak lagi sampai ke Samaria, saudara. Terus bergerak, terus ada kegerakan yang tidak pernah berhenti. Sampai akhir zaman. Saya sudah sering sampaikan kepada setiap saudara, Tuhan itu bergerak. Sejak Roh Kudus dicurahkan 2000 tahun yang lalu, Tuhan itu bergerak terus saudara. Oh, gereja mula-mula dengan kegerakan Allah yang tidak bisa dihentikan. Tadi dari Yerusalem, saudara. Akhirnya mereka sampai ke Yudea, saudara. Akhirnya mereka sampai ke Samaria, saudara. Kalau saudara pelajari, saudara bisa dapat banyak. Ya terus bergerak. Seperti yang pernah saya ajarkan. Yerusalem, Yudea, Samaria. Lalu mana? Pak Sandi? Antioquia, luar biasa. Pertama kali orang yang percaya disebut Kristen itu di Antioquia. Saudara, melanda lagi, lebih luas lagi. Setelah Antioquia masih bergerak terus. Sampai ke mana? Makedonia, saudara. Oh, dilanda Makedonia juga dengan kegerakan Allah. Dengan karya Roh Kudus yang luar biasa, saudara. Akhirnya kemana lagi? Ke Roma, saudara. Sehingga akhirnya Yunani dilanda oleh Tuhan. Sehingga akhirnya Eropa dilanda oleh Tuhan. Roh Kudus turun, Roh Kudus bergerak tanpa batas. Terus menerus, saudara. Yang tidak bisa dihentikan sampai akhir zaman. Akhirnya Yunani, akhirnya Eropa. Tapi enggak berhenti bergerak lagi. Ya saudara, akhirnya sampai ke Amerika. Sampai ke Amerika Latin, sampai ke Afrika, saudara. Dan terus bergerak lagi. Sampai mana? Asia, saudara. Khususnya mana? Korea. Dilanda kegerakan yang luar biasa sekali. Kita sudah terus mendengar, kita sudah terus belajar. Dan itu digenapi sepanjang sejarah. Dan setelah Korea, kemana, saudara? Indonesia. Indonesia. Sekali lagi bersama-sama. Indonesia. Kita percaya itu satu kegerakan yang luar biasa sekali. Tuhan sedang banyak berbicara. Ini kairos untuk Indonesia. Ini sungguh-sungguh waktu-waktu, detik-detik sedang digenapi kegerakan Tuhan sampai Indonesia. Saudara harus bisa melihat kegerakan Allah itu kadang-kadang, saudara, sepertinya nggak ada apa-apa. Tapi tiba-tiba terjadi. Seperti kisah Rasul tadi, saudara. Murid-murid itu baru goncang imannya. Malah beberapa mereka undur, saudara. Hanya cuma janji saja dari Tuhan. Nanti janji Bapa akan digenapi. Roh Kudus akan dicurahkan luar biasa. Tapi keadaan mereka itu ya sangat tidak meyakinkan. Banyak yang undur, mereka goncang imannya. Mereka berdoa saja, menanti-nantikan. Mereka hanya pegang nubuatan. Mereka hanya pegang janji Tuhan. Nanti akan dicurahkan. Dan mereka nanti pun seolah nggak ada apa-apa. Hari-hari itu nggak ada, tambah 1 orang, 2 orang aja nggak ada. Banyak yang hilang malah, tambah itu nggak ada. Tapi mereka menantikan. Dan satu hari pada waktu Pentakosta, tiba-tiba sekali lagi. Kita berkata, tiba-tiba. Oh, angin Roh Kudus berembus. Tiba-tiba api Roh Kudus menyala-nyala. Tiba-tiba mereka diubahkan. Tiba-tiba mereka penuh Roh Kudus. Tiba-tiba mereka berkata-kata dengan bahasa asing. Tiba-tiba perkataannya penuh kuasa. Tiba-tiba pelayanannya penuh kuasa. Tiba-tiba terjadi pertobatan yang luar biasa. Betul saudara, tiba-tiba itu terjadi. Dan saya sangat percaya ini detik-detik di mana Roh Kudus sedang akan dicurahkan luar biasa. Yang tidak pernah kita lihat dengan mata. Yang tidak pernah kita dengarkan. Yang tidak pernah timbul dalam hati. Apa yang terjadi di bangsa kita. Tiba-tiba kita akan lihat karya Roh Allah yang tidak terbatas. Yang tidak bisa dihentikan oleh manusia. Yang tidak bisa dihalangi oleh apapun. Itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu akan melanda terus. Bahkan setelah itu, ya kita akan bawa obor kegerakan ini. Sampai ke mana? Timur Tengah misalnya. Saya juga sudah berulang-ulang
saya akan ingatkan terus. Timur Tengah itu ya beberapa tahun digoncangkan terus. Para pemimpin-pemimpin yang kuat dirontokkan satu persatu. Tiba-tiba rontok banyak sekali. Bahkan juga ekonominya mulai digoncangkan. Ya melalui juga ISIS, ekonominya juga saudara. Dulu ya minyak itu pernah 100, 150. Sekarang kalau nggak salah tinggal 30 lebih. Jadi saudara kalau bisa tahu ini sedang digoncangkan. Orang kalau aman, orang kalau kaya, orang kalau nggak ada masalah. Sombong kadang-kadang sulit sekali datang pada Tuhan. Tapi saat digoncangkan orang sadar butuh Tuhan. Baru mau merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Baru mau buka hati. Tapi semuanya adalah dalam rangka apa? Kegerakan Allah yang akan melanda juga ke Timur Tengah. Setelah Timur Tengah maka akan bergerak lagi. Sampai kemana? Yerusalem. Kembali lagi saudara. Sampai Yerusalem. Akan bergerak. Karena akan bergerak dan bergerak. Tapi yang perlu saya ajak saudara tangkap. Saat Roh Kudus mulai berkarya. Kalau kita mau hidup dalam karya Roh Kudus. Kita juga akan mengalami kegerakan yang tidak terbatas. Tuntunan yang tidak terbatas. Saudara, kuasa yang tidak terbatas. Karya Roh Kudus yang tidak terbatas sepanjang hidup kita. Kemenangan-kemenangan yang tidak terbatas sepanjang hidup kita. Saya akan ajak saudara lihat juga dengan kehidupan Yosua. Sama, saat Roh Allah melanda dalam kehidupannya. Yosua mengalami yang luar biasa sekali. Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan pada mereka. Orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu. Kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan pada Musa. Dari padang gurun. Ya, dan gunung Libanon dikatakan. Yang di sebelah sana itu sampai ke sungai besar. Sedang ditunjukkan tempat yang sangat besar sekali. Yaitu sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het. Sampai ke laut besar. Sebelah matahari terbenam. Itu artinya jauh sekali saudara. Ya, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau. Seumur hidupmu dikatakan sama saudara. Selamanya. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Luar biasa. Saat Allah juga berkarya dalam kehidupan Yosua, Roh Allah mulai berkarya. Ada rencana Tuhan, janji Tuhan disampaikan luar biasa. Tuhan akan menyertai dia seperti Tuhan menyertai Musa. Kuasanya, mujizatnya, kemenangannya, hal yang besar. Sama akan terjadi. Bahkan dikatakan tempat yang diinjak didapatkan. Tempat yang diinjak didapatkan. Tempat yang diinjak diberikan oleh Tuhan. Daerahnya terus. Sekian luas dikatakan. Ya dari sini sampai sana. Dari ini sini sampai sana. Lebih lagi saudara. Bahkan dikatakan gak ada yang bisa tahan menghadapi Yosua dan tentaranya. Saudara, seumur hidupnya. Sampai sepanjang hidupnya. Roh Kudus tetap berkarya. Sampai sepanjang hidupnya. Kuasa Tuhan terus berkarya. Sampai sepanjang hidupnya. Kemenangan-kemenangan daripada Tuhan terus ada. Itu yang direncanakan Tuhan. Itu yang dijanjikan Tuhan. Itu yang dikatakan Tuhan. Sama seperti tadi pada murid-murid. Beritakan Injil sampai ke ujung bumi. Baptislah mereka. Ajarlah mereka. Diakhiri. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Selama-lamanya. Sampai akhirnya. Demikian juga dengan Yosua. Dan apa yang terjadi? Sekarang kita lihat. Yosua 21 ayat 43 sampai 45. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada Israel. Seluruhnya diberikan. Ya ini negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan pada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Sungguh-sungguh mendapatkannya. Dan Tuhan mengaruniakan pada mereka keamanan di segala penjuru. Tepat seperti yang dijanjikannya. Dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka.
Dan segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya dipenuhi. Saudara perhatikan juga, luar biasa. Tuhan bukan hanya Tuhan yang berjanji, Tuhan bukan hanya Tuhan yang bersabda saja, tapi Tuhan itu mengenapi janji. Janjinya kepada semua. Tadi gereja mula-mula sampai akhir zaman. Pergi beritakan Injil. Sampai ke ujung bumi. Dan kita bisa lihat sejarah Tuhan menyertai. Tuhan berkarya sampai tidak bisa dihentikan. Dan terus menerus sampai sekarang. Saudara, lalu Yosua juga sama. Dikatakan sampai semua bisa didapatkan. Dan sungguh-sungguh akhirnya pasal-pasal terakhir Tuhan menghadapi janjinya. Semua yang dijanjikan diberikan kepada Yosua. Tidak ada satupun yang dijanjikan Tuhan yang tidak mereka peroleh. Dan saya percaya itulah Tuhan kita. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menepati janji, Tuhan yang janjinya luar biasa, dan Tuhan yang menepati janjinya. Dan itu yang diberikan kepada kita saat ini. Itu yang difirmankan Tuhan untuk akhir tahun ini kepada setiap kita. Ada janji daripada Tuhan. Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita. Membuat kita terus bertumbuh tanpa batas. Dan tidak bisa dihalangi. Dan sungguh-sungguh kalau kita berjalan dalam Roh Kudus terus. Tuhan Roh Kudus berkarya sepanjang hidup kita. Sampai akhir hidup kita. Kita bisa lihat juga belajar dari gereja kita. Waktu pertama kali ya Roh Kudus turun atas hidup saya. Saya dijamah oleh Tuhan. Lalu roh itu menyala-nyala. Lalu Tuhan ada panggilan, saudara. Juga sama, Tuhan berkarya terus. Tuhan berkarya terus. Tuhan berkarya terus. Enggak pernah berhentinya Tuhan berkarya. Waktu Tuhan panggil saya, saat itu saya mulai merintis. Diawali gereja kita. Yang pertama kali dari berapa orang? Berapa orang? Ingat gak? 7 orang. Diawali dari 7 orang. Saudara, lalu terus Roh Kudus bekerja. Ya, bekerja terus saudara. Di rumah saya sempat sampai 90 orang. Lalu Tuhan berikan tempat yang baru. Bergerak terus sampai sekitar 150 orang. Tapi setelah itu Tuhan beri visi. 1000 jiwa diselamatkan. Kita doakan, kita perjuangkan. Roh Kudus berkarya. Hanya 1000 ya orang diselamatkan. Kita diberi visi lagi, tidak berhenti. 5.000 jiwa diselamatkan. Kita doakan, kita perjuangkan. Roh Kudus berkarya. Akhirnya 5.000 jiwa diselamatkan. Kita doa lagi. Tuhan beri visi lagi yang baru. Tidak pernah berhenti. Yaitu berapa? 10.000 jiwa diselamatkan. Kita doakan, kita perjuangkan. Roh Kudus berkarya terus. Akhirnya 10.000 jiwa diselamatkan. Kita tidak pernah berhenti. Karena Roh Kudus tidak pernah berhenti. Diberi lagi visi yang baru. Berapa lagi Pak? 20.000 jiwa diselamatkan. Seharusnya apa saudara? Ini gereja kita. Setelah 10.000, 2.000 gereja. 20.000 jiwa diselamatkan. Kita doakan, kita perjuangkan. Roh Kudus berkarya. Tapi kok belum sampai-sampai. Saya berdoa Tuhan kenapa 1.000 digenapi, 5.000 digenapi, 10.000 digenapi, 20.000 kok belum digenapi. Tuhan berkata gedung gerejanya hanya muat 1.650. Minta 20.000 digenapi. Tempatnya di mana? Ayo bangun gedung yang besar. Sediakan tempat supaya bisa aku kirim. Roh Kudus akan berkarya. Singkat cerita akhirnya di Solo kita bangun gedung yang besar. Yang muat 4.000 sampai kalau dipenuhi sekali 5.000. Setelah gedung jadi, Roh Kudus berkarya. Hanya 20.000 digenapi. Betul saudara? Roh Kudus tidak pernah berhenti. Saya berpikir mau berhenti. Kalau saudara masih ingat, saya pikir mau pensiun saja. Sudah 20.000 cukup. Karena selain 20.000 jemaat, Tuhan juga beri stasiun radio sendiri. 24 jam siaran. Betul saudara? Tuhan beri pelayanan televisi saudara. Itu luar biasa sekali. Tuhan beri juga sekolahan. Ya dari playgroup sampai SMA. Tuhan beri juga sekolah tinggi teologi. S1, S2 saudara. Tuhan berikan banyak. Mau cari apa lagi? Saya pikir begitu saudara. 20.000 itu sudah banyak. Ditambah lagi radio, televisi. Ya sekolahan. Ya lalu sekolah teologi. Dan banyak lagi. Mau cari apa lagi? Saya pikir sudah cukuplah. Enggak usah terlalu dipacu, enggak usah seperti dulu. Tapi Tuhan kita Tuhan yang tidak pernah mau berhenti. Saya pikir mau berhenti. Tapi Tuhan malah beri visi yang baru lagi. Berapa?
1 juta diselamatkan, saudara. Ya, beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Dan Tuhan terus berkarya. Dan Tuhan terus berkarya. Akhirnya Tuhan gerakkan. Jangan hanya Solo saja. Mulai buka di tempat-tempat yang lain. Salah satunya Semarang. Sekarang sudah ada 20 kota. Dan jumlahnya sudah 30.000 lebih, saudara. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terus Tuhan akan berkarya. Terus Tuhan akan berkarya. Terus Tuhan akan berkarya. Amin. Saya tadi dengar ya dalam pengumuman. Ya, nggak tahu yang siang ini, yang tadi pagi saya kita di Semarang punya visi 2.000 jemaat, 500 kelompok saya. Betul ya, saudara ya? Betul ya, saudara? Bisa nggak terjadi? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Gereja kita di sini 3 tahun lebih, hampir 4 tahun kira-kira, saudara. Tapi sekarang sudah menurut data yang datang, bukan anggotanya loh. Yang datang, kalau anggota itu selalu lebih banyak. Yang datang itu ya 600 lebih, hampir 700, kadang-kadang 700 lebih, saudara. Saya percaya bukan hanya 700, sebentar lagi 2.000. Bukan hanya 2.000, 7.000. Bukan hanya 7.000, 20.000. Bukan hanya 20.000, 50.000. Bukan hanya 50.000, 100.000. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tapi saya ajak sekarang, tangkap untuk pribadi saudara. Semua sama. Kepada gereja mula-mula, kepada Yosua, kepada gereja kita, dalam hidup saya, dalam hidup saudara sama. Ada pesan dari firman Tuhan. Berjalanlah dalam Roh Kudus. Kalau saudara berjalan dalam Roh Kudus, kisah Roh Kudus berkarya dalam hidup saudara, maka Roh Kudus akan berkarya terus tanpa batas. Tidak ada yang lain yang bisa menghalangi saudara. Saudara akan terus maju, saudara akan terus bertumbuh, saudara akan terus dibawa oleh Tuhan. Terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Saudara akan terus mencapai kasih karunia. Saudara akan terus mencapai kemenangan. Saudara akan terus mencapai kemuliaan Tuhan. Saudara akan terus berbuah banyak bagi kerajaan. Sampai akhir hidup saudara, Roh Kudus terus akan berkarya. Amin. Jangan ingin pensiun seperti saya, saudara. Tuhan gak izinkan. Ya, selama hidup itu berbuah bagi Tuhan. Paulus berkata, bagiku hidup itu Kristus. Hidup itu untuk Tuhan. Ya, mati pun untung karena sudah ada pahala, sudah ada mahkota. Itu hidupnya Paulus, dia berbuat terus. Kalau aku masih harus hidup, ya, kalau mati pun untung, hidup berarti hidupku harus menghasilkan buah sampai akhir hidupku. Roh Kudus akan berkarya sampai akhir hidupku. Aku terus akan berbuah bagi kerajaan Allah sampai akhir hidupku. Aku terus punya hidup yang berguna. Amin, saudara. Amin, saudara. Ya, sejak ini akhir tahun, saudara. Terus saudara tangkap pesan daripada Tuhan. Tahun ini Tuhan akan berkarya. Saudara akan akhiri tahun ini dengan kemenangan yang besar. Saudara akan akhiri tahun ini dengan berbuah lebat bagi Tuhan. Tapi bukan hanya tahun ini saja. Tahun depan lebih maju lagi. Tahun depan lebih berguna bagi Tuhan. Tahun depan lebih berkenan pada Allah. Tahun depan dipakai oleh Tuhan lebih lagi. Tahun depan diberkati lebih lagi. Sehingga saudara bisa jadi berkat lebih lagi. Amin. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Lalu yang kedua yang harus kita ingat. Semua kisah yang hebat selalu mengalami tantangan yang hebat juga. Atau yang dahsyat. Kita harus mengerti semua kisah yang hebat. Semua kesaksian-kesaksian yang hebat. Semua saudara hasil yang luar biasa. Jangan lupa itu juga pasti disertai dengan perjuangan yang hebat. Jangan lupa itu juga selalu disertai dengan tantangan yang hebat. Jangan lupa itu juga disertai dengan pergumulan yang hebat. Hidup itu senantiasa seperti itu. Kita harus menyadari semua hal yang hebat. Semua kesuksesan yang hebat. Semua keberhasilan yang hebat akan juga disertai dengan pergumulan-pergumulan yang hebat yang mendatangkan kasih karunia dan anugerah Tuhan. Saya beri contoh misalnya lah. Di sini saya mau tanya, siapa yang pernah mengalami mukjizat besar dari Tuhan? Angkat tangan. Siapa yang pernah mengalami mukjizat besar? Nah, banyak ya. Ya, mukjizat apa? Mukjizat apa? Pemulihan apa?
keluarga yang besar, yang hebat. Saya nggak usah tanya, saya akan tahu. Dulunya ngalami masalah rumah tangga yang hebat. Betul tak? Baru akhirnya ngalami pemulihan yang hebat. Ngalami apa? Nah, mujizat anaknya sembuh dari sakit. Itu mujizat yang besar. Yang hebat. Saya jamin, sakitnya bukan sakit pilek, bukan masuk angin. Saya jamin, sakitnya bukan hanya sakit kecedit sedikit. Sakitnya pasti berat. Apa sakitnya? Divonis leukemia. Apalagi? Ususnya lengket dan macam-macam. Karena masalah besar. Karena sakit penyakit yang parah. Maka ngalami mujizat kesembuhan yang luar biasa. Kalau masalahnya cuma masuk angin, mujizatnya ya cuma mujizat sembuh dari masuk angin. Biasa. Saudara, anugerah yang besar, mujizat yang besar, selalu sama masalah yang besar. Kalau saudara ngalami mujizat keuangan yang besar, barangkali juga ngalami masalah keuangan yang berat, bahkan sampai hutangnya nggak bisa dilunasi, nggak mungkin bisa lunas, tapi tiba-tiba terjadi mujizat Tuhan. Tuhan berkati, saudara dipulihkan, saudara dicukupi, malah diberkati jadi berkat. Itu mujizat yang besar. Betul? Tadi saya tanya, Pak Eko, mujizat besar ya apa Pak? Ya 8 tahun bisa punya anak setelah menikah. Kalau orang baru 1 tahun menikah lalu diberi anak, ya biasa saudara. Itu berkat Tuhan, mujizat. Tapi kalau 3 tahun, 5 tahun, gak bisa punya anak. Doa, lalu diberi mujizat. Itu luar biasa. 8 tahun, lebih luar biasa lagi. Apalagi 25 tahun, gak bisa punya anak. Tiba-tiba bisa punya, itu mujizat yang besar. Betul? 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 Jadi berbahagialah. Saudara yang punya masalah besar. Artinya saudara dekat dengan mujizat besar. Betul? Berbahagialah. Saudara mengalami kesulitan besar. Berarti akan mengalami pertolongan besar daripada Tuhan. Betul? Yang sakitnya parah pun berbahagia. Jangan susah. Berarti ada mujizat yang besar. Di depan saudara. Yang bisa saudara peroleh. Saat Roh Kudus turun atasmu. Maka kuasa Allah terjadi. Maka mujizat kesembuhan terjadi. Maka mujizat keluarga terjadi. Maka mujizat dalam studi bisa terjadi. Mujizat dalam keuangan bisa terjadi. Mujizat dalam hidup saudara bisa terjadi. Saudara ingat, Tuhan beri kemenangan yang besar. Tapi kemenangan itu juga disertai masalah. Perjuangan yang besar. Maka saat saudara mengalami masalah besar, mengalami kesulitan besar, jangan saudara khawatir. Jangan saudara sedih. Jangan saudara menyerah kalah. Saudara harus pantang menyerah. Saudara terus berjuang. Ya, orang yang sukses adalah orang yang tekun, pantang menyerah. Orang pandai seperti apapun kalau mudah menyerah pasti nggak sukses. Orang pendidikan tinggi seperti apapun kalau mudah menyerah pasti nggak sukses. Orang punya modal banyak seperti apapun kalau mudah menyerah pasti nggak sukses. Betul? Betul? Orang punya kesempatan seperti apapun kalau mudah menyerah pasti nggak sukses. Karena yang namanya kesuksesan itu perjalanan yang jauh. Kadang-kadang harus berjuang naik gunung. Kadang-kadang ada halangan-halangan. Ya tidak boleh menyerah. Kalau tidak menyerah, Roh Kudus tolong, pasti akhirnya menang. Hari ini saya ajak setiap saudara. Jangan menyerah dengan keadaan saudara. Apapun keadaan saudara. Biarpun itu berat. Saudara ingat, makin berat, makin hebat. Mujizat Tuhan. Makin cemerlang, makin dahsyat, makin luar biasa. Saya dalam perjalanan Holy Land waktu yang lalu, saudara. Ya, diajak ke tempat pengasahan berlian, saudara. Lalu di situ cerita banyak tentang berlian. Bagaimana didapatkannya, itu saja sulit sekali. Caranya gimana? Ya, kalau satu tempat dianggap itu tambang ada berliannya. Dibur dulu tanahnya, saudara. Dibur gitu, saudara. Untuk dapat berlian harus dibur. Ada orang yang supaya besok cemerlang seperti berlian. Dibur hatinya sampai sakit, saudara. Lalu setelah itu dalamnya dikasih dinamit, saudara. Lalu diledakkan, boom gitu, saudara. Kadang-kadang kita sampai ngalami, wah seperti hati kita, wah jebol gitu, saudara. Betul gak, saudara? Hancur gitu, saudara. Lalu banyak setelah didapatkan dipotong, saudara. Hak kita dipotong, saudara. Posisi kita dipotong, saudara. Pelayanan kita dipotong, saudara. Kesempatan kita dipotong, saudara. Lalu setelah itu masih diasah. Diasah itu enak atau sakit? Diasah itu enak atau sakit? Enak jadi ya amprelnya yang ngasah atau enak yang diasah?
Enak yang ngasah atau enak yang diasah? Enak yang mana? Siapa yang bilang enak yang ngasah, angkat tangan. Ya. Siapa yang bilang enak yang diasah, angkat tangan. Enak yang diasah. Karena yang ngasah, akhirnya dibuang. Ya betul? Ayo, yang ngasah alatnya seperti apapun, ayo dibuang. Ampelnya buat ngasah dibuang. Kikirnya ngasah kalau sudah lama dibuang. Yang diasah dimunculkan jadi permata. Ya? Betul? Berlian itu kadang diasah, dibuat sampai punya 16 sisi baru jadi berlian. Tapi yang lebih hebat lagi bukan hanya 16, saya lupa kira-kira lah 27 sisi atau berapa. Cemerlangnya lebih lagi. Tapi pabrik yang kita datangi berkata, kita punya sistem yang lebih hebat. Bisa 54 sudut gitu saudara. Jadi sinarnya ada 54 pantulan. Lebih hebat lagi, lebih cemerlang lagi. Harganya jauh lebih mahal lagi. Lebih dipermuliakan lagi. Karena diasah. Siapa mau jadi pengasahnya, angkat tangan. Siapa yang mau diasah, angkat tangan. Siapa yang diasah sedikit saja, angkat tangan. Siapa yang mau diasahnya banyak, angkat tangan. Diberkati oleh udah Tuhan. Tapi saudara harus tahu, kemuliaan yang besar disertai dengan pergumulan yang besar. Betul saudara? Semua kisah-kisah yang hebat, kesaksian-kesaksian yang hebat, saudara senantiasa juga disertai pergumulan-pergumulan yang hebat. Saudara baca nanti di Roma, saudara, gereja mula-mula, kalau saudara perhatikan, ada tantangan, ada kesulitan. Dulunya mereka beribadah di bait Allah dan di rumah-rumah. Tapi hanya mereka mengalami tantangan. Oh, bisa ditangkap. Hanya ibadah di rumah-rumah saja. Kalau di bait Allah nanti bisa ditangkap. Bahkan makin lama, oh aniaya makin besar. Nanti saudara baca di Roma. Dikatakan dalam Kisah Rasul 8. Dikatakan ada aniaya yang besar. Saudara, ada aniaya besar. Sampai mereka mayoritas tersebar kemana-mana. Tapi Alkitab itu berkata luar biasa. Mereka tersebar kemana-mana karena dianiaya. Sambil beritakan Injil. Akhirnya Injil bukan hanya di Yerusalem saja. Maka Injil sampai ke Yudea. Akhirnya Injil sampai ke Samaria. Akhirnya Injil tersebar lebih luas lagi. Karena apa? Aniaya yang besar. Bola itu kalau dibantingnya pelan, naiknya sedikit. Kalau dibantingnya keras, naiknya lebih tinggi. Kalau dibantingnya sangat kencang, naiknya lebih tinggi. Ya. Mungkin yang sedang diproses. Tapi betul itu saudara. Saudara lihat Yosua sekali lagi ya. Yang besar pergumulannya itu hasilnya yang besar. Yosua dijanjikan tanah apa? Kanaan. Katakan dulu, Yosua dijanjikan tanah apa? Tanah Kanaan itu tanah yang baik atau tidak baik? Baik. Kita berkata tanah yang penuh madu dan susu. Betul? Saudara tahu zaman dulu, tanah yang baik itu akan buat rebutan. Di mana ada, kalau saudara sudah pernah lihat itu padang gurun semua. Di mana ada mata air, di mana ada korma, di mana ada madu dan susu. Di situ saudara, itu buat rebutan. Jadi pada umumnya tanah yang baik, itu dikuasai yang kuat. Yaitu raksasa-raksasa. Pada umumnya tanah-tanah yang baik, itu diduduki, dikuasai oleh raksasa. Supaya Yosua bisa dapatkan tempat yang baik. Dia harus melawannya raksasa. Bukan manusia biasa. Saudara. Karena raksasa baru dapat yang baik. Bahkan tanah yang paling baik. Paling hebat tanah itu. Akan dikuasai oleh raksasa yang paling hebat. Paling luar biasa. Untuk dapatkan tanah yang paling hebat. Sama. Tantangannya paling hebat. Tapi bersyukur. Tuhan beserta Yosua. Tapi bersyukur. Roh Allah mau tinggal di dalam kita. Tapi bersyukur Roh Allah akan jadi penolong kita. Tapi bersyukur Roh Allah yang akan memberikan kemenangan. Kemenangan. Sehingga membuat kita jadi lebih daripada pemenang. Hari ini ada pesan dari firman Tuhan. Maka jangan menyerah. Orang yang menyerah itu ya orang yang kalah sebelum selesai pergumulannya. Saudara, jangan menyerah. Bergumul terus, bergumul terus. Sebab Tuhan sudah jadi menyertainya. Janji Tuhan ya dan amin.
Dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Jangan akhiri tahun 2015 dengan menyerah. Tapi saudara terus gigih. Ya, akhiri tahun 2015 berjalan bersama Tuhan. Ya, terus masuk tahun 2016 berjalan bersama Roh Kudus. Saudara akan dibawa dari kemenangan pada kemenangan, dari kemenangan pada kemenangan, dari kemenangan pada kemenangan. Dan saya percaya itu suatu yang luar biasa. Saudara bisa lihatlah di Alkitab Yusuf lah. Saudara bisa lihat Daud lah. Saudara bisa lihat Daniel lah. Mereka mengalami pergumulan yang luar biasa. Tapi saudara juga baca dalam kitab, senantiasa ditulis, mereka adalah orang-orang yang penuh dengan roh Allah. Mereka adalah orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus, saudara. Oh saudara, mereka mengalami juga aniaya. Bukan naik, saudara, malah turun. Yusuf dijanjikan jadi penguasa, malah jadi budak. Budak turun lagi, masuk penjara. Budak yang di penjara, lebih habis lagi. Tapi hanya sekejap, saudara. Mungkin paginya masih budak di penjara. Tapi dalam sekejap, hari itu juga tiba-tiba jadi penguasa di Mesir. Tiba-tiba jadi penguasa di Mesir. Kenapa? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Selama saudara terberjuang, saudara akan lihat kemuliaan dan kasih karunia Allah. Saya baca banyak saudara. Ya contoh, ya Galatia 6 ayat 9. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi jangan terus saudara. Kalau saudara ingin bangun keluarga, jangan terus jemu untuk berbuat baik. Bangun pemulihan hubungan. Jangan terus jemu-jemunya berbuat baik. Jangan terus jemu-jemunya berjuang di dalam Tuhan. Asa terus tidak menyerah. Pasti Tuhan akan berkarya dengan hal-hal yang luar biasa. Tadi saya minta bagian PowerPoint untuk siapkan PowerPoint. Ada banyak kata-kata yang luar biasa dari orang-orang yang mengalami hal-hal yang luar biasa. Kita dikeluarin supaya kita bisa lihat. Saudara, dari Martin Luther King Jr. Saudara, itu bahasa Inggris saudara. If you in Indonesia saja. Jika Anda tidak bisa terbang, maka berlarilah. Kalau bisa terbang, tapi kalau enggak bisa suku, ya sudah, jangan menyerah juga. Tetap saudara berlari. Jika Anda tidak bisa berlari saja tetap tidak bisa. Tapi juga jangan merah. Jalan saudara, tetap pokok jangan berhenti. Saudara dikatakan, jika Anda tidak bisa jalan saja enggak bisa. Saudara tetap jangan menyerah, maka merangkaklah. Yang penting dalam segala sesuatu tetap bergerak maju. Maka akhirnya akan lihat pertolongan Tuhan. Maka akhirnya akan lihat campur tangan Tuhan. Maka akhirnya akan lihat mujizat Tuhan. Saudara akhirnya akan melihat kemenangan terjadi. Lanjutkan lagi. Siapa lagi? Ya Indonesia saja. Ya supaya bisa ngerti. Saya tidak pernah gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang nyata tidak berhasil. Ditulis oleh siapa? Thomas Alva Edison. Dia itu orang pandai atau orang bodoh? Saya mau tanya, dia itu orang pandai atau bodoh? Thomas Alva Edison. Siapa yang bilang dia bodoh, angkat tangan. Siapa yang bilang Thomas Alva Edison itu pandai, angkat tangan. Lah Thomas Alva Edison itu pandai atau bodoh? Hebat, sudah ingat ya Pak ya. Thomas Alva Edison itu dulunya sangat amat bodoh sekali. Punya 4 titel. Saya dengar ya. Thomas Alva Edison dulunya sangat amat bodoh sekali. Waktu dia dikirim sekolah, saudara, oleh gurunya dikeluarin, kasih surat. Nggak sanggup gurunya ngajari orang bodoh seperti ini. Ini bukan bodoh biasa, ini sangat amat bodoh sekali. Sekolahnya nggak sanggup, gurunya nggak sanggup, karena punya 4 titel. Sangat amat bodoh sekali. Tapi ibunya nggak mau menyerah. Dia berkata kalau sekolah nggak mau, dia akan bangun anaknya sendiri. Dia didik sendiri. Dia ajari sendiri, dia didik sendiri, dia ajari sendiri. Ya Thomas Alva Edison menyala, dia belajar. Akhirnya titel 4 yang tidak baik kurang 1, saudara. Dulunya amat sangat bodoh sekali. Sekarang 3, sangat bodoh sekali. Belajar lagi. Ya, titelnya kurang 1, jadi bodoh sekali. Belajar lagi. Enggak nyerah. Titelnya kurang 1 lagi, bodoh.
belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Bodohnya hilang, belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Pandai, belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Pandai sekali, belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Sangat pandai sekali, belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Sangat amat pandai sekali. Betul? Betul? Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Pesan Tuhan seperti itu. Saudara mau kaya seperti apapun, uang banyak, kalau mudah nyerah, sudahlah, gagal. Mau punya titel, mau punya kesempatan, mau punya kedudukan, mau punya apapun, orang yang mudah menyerah sudah pasti gak pernah sukses. Kesuksesan itu perjuangan. Tapi orang yang pantang menyerah, dari bawah bisa sampai ke atas. Orang yang pantang menyerah, jadi dari bodoh bisa jadi pandai. Orang yang pantang menyerah, enggak punya apa-apa bisa jadi punya banyak hal. Pantang menyerah. Pantang menyerah. Masih ada apa itu? Banyak sebetulnya saudara. Ya apa itu? Gambarnya dulu. Iya, tapi banyak. Rintangan, ini apa tadi? Sebelumnya itu ada apa? Sebelumnya. Ya sebelumnya, tadi saya lihat ada gambar apa ya? Sebelumnya lagi? Oh ini ya. Ya sudah, cukup aja pokok. Jangan menyerah gitu. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Iya. Saya ingat satu lah, saya tambah satu. Tadi saya terkesan saudara. Ya banyak. Saya pernah, kalau bisa nanti tanya PowerPoint-nya ya. Kalau nggak ada di Solo, ada satu kisah saya baca itu, saya cukup terkesan. Satu kali Rudi Hartono juara All England, berapa kali itu ya? 7 kali ya, itu hebat sekali. Tapi punya pengalaman yang hebat, yang saya itu kagum, ada kaitan dengan ini. Satu kali dia sedang melawan dengan siapa dari Malaysia gitu. Ya dia sedang pertandingan Olimpiade, dia kalah 1-0, 2-0. 3-0, 4-0, 5-0, 6-0, 7-0. Kalau sudah 7-0 gimana saudara? Saudara badminton sudah 7-0, saudara 0. Lawan saudara sudah 6 gimana? Wah bisa grogi. 8-0, 9-0, 10-0 gimana saudara? Bisa menang enggak? Sudah 10-0, saudara 0, dia 10. 11-0, 12-0, 13-0. 14-0, 3-1. Ayo. Itu kan sampai 15 saja toh. Kalau sudah 14-0, saudara menyerah atau enggak? Hebat Rudi Hartono. Dia tetap teguh. Akhirnya dia dengan kekuatannya. Ya, 14-1, 14-2, 14-3, 14-4, 14-5, 14-6, 14-7, 14-8, 14-9, 14-10, 14-11, 14-12, 14-13, 14-14, 14-15. Dan dia jadi pemenang. Kalau Tuhan mau, sekejap saja bisa. Berkarya dengan Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Beri tepuk tangannya meriah. Yang terakhir yang akan kita pelajari, saudara. Ada satu yang penting sekali. Yang terakhir. Setia perkara kecil, maka dipercaya perkara besar. Kita harus berani setia dengan perkara kecil, maka akan dipercaya dengan perkara besar. Saudara belajar, ya, semua yang Tuhan lakukan itu dari kecil, makin besar, makin besar, makin besar, makin besar. Makin besar, saudara. Lah, saudara banyak orang hanya ingin promosi, tapi tidak mau ya prosesnya, saudara. Pembentukannya, saudara. Perkara kecil yang sudah Tuhan percayakan, ya kerjakanlah dengan segenap hati. Saudara bisa belajar dari 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Yang 5 talenta dikerjakan, dikembangkan, untung 5. Tuhan berkata, hamba yang baik, bisa dipercaya. Dan yang kecil, aku beri kepercayaan yang besar. 10 dipercayakan. Kalau 10 juga dikembangkan, jadi 20, akan dipercayakan 20.
20 juga dikembangkan dengan baik. Jadi 40 akan diperkecil 40. 40 dikerjakan dengan baik. 80 akan diperkecil 80 dan seterusnya. Yang 2 talenta juga sama. 2 talenta setia kembangkan jadi 4. Diberi kepercayaan 4. 4 dikembangkan jadi 8. Diberi kepercayaan 8. 8 dikembangkan 16. Diberi kepercayaan 16. 16 ya dikembangkan 32. Terus tanpa batas. Dari kecil menjadi besar. Sedangkan yang 1 talenta, saudara masih ingat? 1 talenta saja tidak dikembangkan dengan baik, saudara. Dikubur begitu saja. Akhirnya tuannya apa? Ambil. Enggak dipercayai. 1 saja enggak dipercayai. 1 saja enggak dengan setia dikembangkan. Diambil. Malah diberikan pada yang berapa? 10 talenta. Semua itu dari kecil. Gereja kita tadi saudara masih ingat? Dari 7. Akhirnya 1.000. Akhirnya 5.000. Akhirnya 10.000. Akhirnya 20.000. Sekarang 30.000. Visinya 1 juta. Tapi kalau dulu Tuhan hanya kasih jemaat 7 orang. Ngapain cuma 7 orang? Dianggap sepele. Sudah dengar? Enggak setia dikembangkan. Enggak ada apa-apanya. Pendeta Yonggi Cho. Pertama kali berapa? 5 orang. Dikembangkan. Tambah lagi. Tambah lagi. Tambah lagi. Tambah lagi. Bisa dipercaya dari kecil. Diberi yang besar. Apapun yang dipercayakan dalam hidup kita. Rumah tangga kita. Oh, bangun rumah tangga sebaik mungkin. Ya, dana yang Tuhan berikan. Kembangkan sebaik mungkin. Talenta yang Tuhan berikan. Kembangkan sebaik mungkin. Tuhan itu memberi yang luar biasa. Kita harus bisa melihat sesuatu yang kecil, yang kelihatannya tidak berharga, tapi yang dari Tuhan, semua itu bisa dikembangkan tanpa batas. Talenta itu bisa dikembangkan tanpa batas. 1 bisa 2, bisa 4, bisa 8, bisa 16, bisa 32, dan tanpa batas. Otak kita. Otak kita. Tadi saya beri contoh, otaknya Thomas Alva Edison. Yang dianggap oleh guru-gurunya. Otaknya bodoh. Loh, betul. Kalau diasah, dikembangkan. Berkembang, berkembang, berkembang. Menjadi salah satu orang yang mungkin paling pandai di dunia. Penemu paling banyak. Talenta Tuhan bisa dikembangkan. Kekuatan bisa dikembangkan. Semua bisa dikembangkan. Saudara bisa melihat hal yang kecil, sederhana. Di dalam Tuhan bisa dilipat gandakan. Ya, betul. Keluarga sederhana seperti apapun saudara lihat. Banyak orang lahir dari keluarga yang sangat miskin. Akhirnya jadi konglomerat banyak. Tadi yang bodoh jadi pandai sekali. Betul? Saya karena dulu kena sakit, rambut habis, alis habis, ya bulu hidung habis, bulu mata habis, semua habis. Saya jadi pemuda yang tidak punya masa depan. Sampai terpaksa keluar dari sekolahan. Saya nggak bisa melanjutkan lagi pendidikan. Tapi nyatanya juga sama. Hal yang kalau dipandang sudah nggak ada apa-apanya. Orang gagah, nggak punya masa depan. Tapi di tangan Tuhan. Tuhan bisa berkarya. Tuhan bisa berkarya. Yang tidak ada bisa jadi ada. Yang bodoh bisa menjadi pandai. Yang tidak berdaya bisa menjadi penuh dengan kuasa. Betul? Kita boleh ya sangat kurang. Sangat minim. Sangat kecil. Kalau ditambah oleh Tuhan yang sangat besar. Yang maha besar. Maka sesuatu yang luar biasa. Hargai apapun yang sudah Tuhan berikan. Hidupmu. Kesehatanmu. Talenta yang Tuhan berikan. Kembangkan. Jangan malas. Dana yang Tuhan berikan. Kembangkan. Jangan malas. Sedikit apapun. Sudah dengar. Karena Roh Kudus adalah Allah yang tidak terbatas. Yang tidak pernah terbatas. Saudara akan lihat kemuliaan. Hari ini saya ajak saudara coba uji diri saudara. Adakah sesuatu dari itu saudara? Mungkin orang lain nganggap saudara enggak berguna. Mungkin orang lain nganggap saudara enggak berarti. Mungkin keluargamu sendiri. Mungkin pasanganmu sendiri. Nganggap kamu itu enggak ada apa-apanya. Enggak berguna. Tapi sekali lagi. Tuhan berkata, kamu biji mataku, kata Tuhan. Betul? Kita dibeli dengan harga yang sangat mahal. Sampai nyawanya
dikorbankan untuk menebus kita. Berharga. Tuhan berani beli dengan harga yang sangat mahal. Saya percaya tidak disia-siakan. Sesuatu yang kita beli dengan sangat mahal akan kita hargai. Akan kita kerjakan, kembangkan sebaik mungkin. Akan kita gunakan semaksimal mungkin. Betul? Itu Tuhan kita. Itu Tuhan kita. Boleh saudara mengalami proses. Bahkan boleh mengalami kegagalan yang banyak. Saudara ingat seperti Yusuf. Saudara ingat seperti Daud. Saudara ingat seperti Daniel. Pernah jadi tawanan juga. Saudara ingat banyak. Musa. Bagi Tuhan hanya balik tangan saja. Sekejap Tuhan bisa merubah. Saya orang yang tidak berguna. Orang yang tidak punya masa depan. Tuhan pun bisa bangun. Tuhan bisa pulihkan. Tuhan bisa berkarya. Dengan hal-hal yang baik. Hal-hal yang luar biasa. Saya tidak perpanjangkan firman Tuhan. Tapi hari ini saudara. Saya merasa tergerak karena saya datang, saya percaya dari Tuhan, untuk ibadah minggu akhir tahun. Saya ingin mengadakan impartasi, pengurapan dan berkat untuk akhir tahun dan untuk awal tahun. Saya ulangi lagi. Saya rasa tergerak. Hari ini kita akan adakan pengurapan. Impartasi. Saudara tangkap dulu firman Tuhan. Impartasi. Ya, pengurapan. Apa yang Tuhan berikan untuk gereja kita? Apa yang Tuhan berikan untuk saya? Ya, kita akan impartasikan. Setiap jemaat juga dapat. Setiap jemaat juga terima. Setiap jemaat juga ngalami. Ya, impartasikan. Untuk apa? Pengurapan. Tutup tahun dalam kemenangan. Ya, impartasikan tahun yang baru dalam kemenangan. Saya itu bersyukur saudara. Tuhan sudah memberikan temanya untuk tahun depan. Tahun depan itu the year of victory. Tahun kemenangan. 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 Hari ini saya rasa Tuhan gerakkan ada pengurapan. Saya ajak saudara tangkap satu dulu sebelum pengurapan. Ada satu yang banyak orang tuh nggak ngerti tentang pengurapan. Saya sangat menghargai pengurapan. Saudara lihat, gereja kita bergerak. Salah satunya saya tuh tahu nilai harga pengurapan. Setiap kali saya ikut kemana, belajar di mana, khususnya salah satu. Kalau saudara tanya banyak orang, gereja kita terkenal salah satunya adalah kegerakan kelompok sel. Nah, waktu saya belajar di Korea, lalu belajar di Bogota, ya seminar, saudara, berhari-hari, ya 5-6 hari. Tapi satu hari, ya Pendeta Cesar Castellanos berkata, saudara, selesai sesi ini, saudara yang mau makan boleh makan siang. Tapi saudara yang butuh pengurapan maju ke depan. Teman saya rombongan semua makan. Saya sendirian maju. Saya lebih mementingkan pengurapan daripada makan siang saya. Waktu saya terima impartasi pengurapan. Saya enggak lihat dengan mata. Tapi saya tangkap dalam roh saya. Saya tangkap dalam iman saya. Dan setelah pulang, pengurapan itu bekerja. Pengurapan itu bekerja. Pengurapan itu bekerja. Roh saya makin menyala. Hikmat itu makin dibukakan. Tuhan itu makin berkarya. Sehingga ada terobosan. Sampai Tuhan perintahkan kita buat konferensi gereja internasional. Jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan Tuhan bekerja. Dan Tuhan bekerja. Dan Tuhan bawa kegerakan. Dan Tuhan bawa kegerakan. Dan itu luar biasa. Saudara lihat Daud. Tuhan kirim Samuel untuk mengurapi. Dia diurapi. Saudara nanti baca Alkitab. Ya, ditulis di situ. Sejak saat diurapi dengan minyak, berkuasalah roh Allah atas Daud. Dengan mata jasmani tidak ada apa-apanya. Tetap saja anak paling kecil. Betul? Tapi Alkitab yang berkata, Tuhan yang berkata, sejak saat ini roh Allah berkuasa. Dan sejak saat itu kuasa Tuhan bekerja. Singa beruang dibunuh. Goliat dikalahkan. Dalam peperangan menang. 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 Dan akhirnya dia menulis satu pesan. Mazmur 20 ayat 7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan. Amin. Kepada orang yang diurapinya. Ya. Dan menjawab dari surga. Dari surganya. Yang kudus. Dengan kemenangan. Amin. Yang
gilang gemilang Amin. oleh tangan kanannya. Yes. Ini kata Daud. Bukan orang yang memprediksikan, orang yang ngalami. Sekarang aku tahu. Setelah aku diurapi, Tuhan memberi kemenangan. Amin. Kemenangan. Amin. Bahkan Tuhan menjawab doanya dari tempat yang maha tinggi. Dengan kemenangan. Ya. Kemenangan yang gemilang. Sekali lagi saudara, saya tidak perpanjang firman Tuhan, tapi saudara harus ngerti tentang pengurapan. Saudara harus tangkap sungguh-sungguh. Kalau saudara tangkap dengan iman, saudara akan terima. Amin. Semua yang dari Tuhan, saudara tangkap dulu ya. Semua dari Tuhan, itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita terimanya dengan iman. Pengampunan dosa yang disediakan oleh Tuhan, sudah disediakan. Tidak langsung orang menerima. Hanya orang yang berani terima dengan iman, dosaku diampuni, baru dia dapat. Hanya yang terima, ngambil dengan iman, dia dapat. Yang tidak, enggak dapat. Sekalipun Yesus sudah sediakan pengampunan. Keselamatan, Tuhan Yesus sudah sediakan keselamatan. Tapi tidak langsung semua orang dapat. Hanya orang yang mengerti dan terima dengan iman, Yes. dia dapat keselamatan. Yes. Mujizat, kesembuhan, pengurapan sama. Tuhan sudah sediakan, berikan. Enggak semua dapat. Hanya yang terima dengan iman. Ya. Iman itu tidak melihat tapi percaya sungguh-sungguh. Ya. Iman itu belum mengalami tapi percaya sungguh-sungguh. Ya. Iman itu belum ada, belum terjadi, tapi percaya sungguh-sungguh. Yes. Dan Tuhan berkata, apa yang kamu harapkan, kamu inginkan, kamu minta, kamu doakan, percayalah, sudah terima. Amin. Maka Ya kamu akan Tuhan. terima. Percaya, Ya sudah terima. Yesus. Kamu akan terima. Nanti saudara diurapi, percaya, sudah terima. Yes. Maka hal itu diberikan kepadamu, kata firman Amin. Tuhan. Amin. 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 Itu hukum ilahi. Saya ajak, saya berharap saudara tahu. Saya ingin setiap jemaat, setiap pelayan Tuhan mengalami. Yes. Ya, pengurapan, berkat, akhir tahun dan awal tahun. Sehingga itu melimpah. Sehingga kita akan lihat hidup kita dipakai Tuhan, berguna bagi Tuhan. Amin. Jadi berkat bagi keluarga. Yes. Jadi berkat bagi sesama. Amin. Jadi berkat bagi gereja Tuhan. Amin. Jadi berkat bagi Amin. kerajaan Allah. Yes. Hidup yang berguna. Jadi berkat bagi masa depan kita sendiri. Ya, saat kita akan berdiri, saudara semua berdiri. Yes. Khusus pelayan Tuhan, hamba Tuhan, maju ke depan. Ya, saya akan doa pengurapan lebih dulu secara massa. Setelah itu saya akan mengurapi hamba-hamba Tuhan. Ya, saudara tetap saya doa sampai saya tutup doa selesai. Hamba-hamba Tuhan akan berdiri di pintu. Ya, tapi setelah saya doakan secara massa, ya, setelah selesai, saudara keluar minta diurapi dengan minyak pengurapan. Lalu saudara terima seperti Daud tadi. Enggak lihat dengan mata jasmani. Saudara melihat dengan roh saudara. Saudara tangkap dengan roh saudara. Sejak saat itu saudara terima. Roh Allah akan berkuasa atas saudara. Dan itu satu yang luar biasa. Saat Roh Kudus turun atas saudara, saudara terima kuasa. Maka engkau akan menjadi saksinya Tuhan. Memuliakan hal yang besar terjadi. Kita sembah Tuhan dengan satu lagu. Oralah pasakara, pasakara, datang pada Tuhan. Semua datang pada Tuhan. Oralah pasakara, 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 datang pada Tuhan, saudara. Dengan hati yang lapar kau doakan Tuhan. Datang pada Tuhan, saudara. Di hadapan Tuhan, saudara. Di hadapan tahta Tuhan, saudara. Ucapkan perkataan iman di hadapan Tuhan. Dia ada di tempat ini. Jangan pernah menyerah dengan apapun yang sempat mengalami saudara. Sepanjang kehidupan saudara. Bahkan sepanjang tahun 2015. Hari ini saudara, hampiri tanda Tuhan. Katakan aku tidak pernah menyerah. Karena Engkau punya rencana yang luar biasa. Aku tidak akan menyerah Tuhan. Karena Engkau punya rencana yang luar biasa. Kami bersyukur firman-Mu sudah bukakan pada setiap kami. Kami bersyukur Tuhan Engkau berkarya. Kami bersyukur ini hari yang luar biasa. Kami bersyukur ini saat yang luar biasa. Datang pada Tuhan. Minta pengurapan dari Tuhan. Itu kekuatan dari Tuhan. Itu kuasa daripada Tuhan, saudara. Angkat tangan semua. Berdoa, angkat tangan semua. Berdoa. Ora la pasakara la pasakara la pasakara la pasakara.
Kirala pasakara la pasakara la pasakara la pasak. Kirala pasakara la pasakara la pasakara la pasak. Kirala pasakara la pasakara la pasakara la pasak. Tuhan nyatakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Tuhan, hamba-Mu sudah sampaikan firman-Mu. Tuhan, hari ini Tuhan, Engkau sudah bersabda. Hari ini Tuhan, Engkau sudah memberikan janji-Mu. Hari ini Tuhan, Engkau sudah bukakan pada setiap kami. Orala patah pasakarala. Lihat tangan-tangan kami yang kami angkat Tuhan. Kami berseru padamu. Kami butuh Engkau Tuhan. Lihat tangan-tangan yang terangkat. Lihatlah hati yang terbuka Tuhan. Hati yang diserahkan total bagi-Mu Tuhan. Lihatlah hati-hati yang penuh iman. Percaya dengan firman-Mu. Percaya dengan janji-Mu. Percaya dengan pengurapan. Orala pasakara 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 pas. Hirala pata 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 pasakara pas. Hirala pasakara 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 pasakara. Hirala pasakara pasakara pasakara. Terus datang pada Tuhan, saudara. Terus datang pada Tuhan. Terus jangan pikirkan apapun. Miliki hati yang lapar dan luaskan Tuhan. Miliki hati yang lapar dan haus, miliki hati yang percaya, miliki hati yang penuh dengan iman. Orala pasakarala 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 pasak. Kami bawa di hadapan-Mu Tuhan pada saat ini. Orala pasakarala 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 pasakara. Orala pasakarala pasak. Orala pasakarala 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 pasakara. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih. Saudara, saya mulai merasakan hadirat Tuhan menyatakan. Hadirat Tuhan, hadirat Tuhan. Penuhi tempat ini Tuhan. Penuhi Roh Kudus, penuhi tempat ini. Penuhi. Orala patah sakarala pasak. Mengalir pengurapan Tuhan. Mengalir pengurapan Tuhan. Mengalir pengurapan Tuhan. Mengalir. Orala patah sakarala pasak. Hirala patah Hirala pasakara pasakara pasakara. Orala pasakara pasakara. Orala pasakara. Orala pasakara pasakara pasakara. Sama. Tuhan melihat hati yang lapar dan haus. Tuhan melihat hati yang percaya. Pengurapan Tuhan. Pengurapan turun. Terima. Pengurapan turun. Sampai melimpah. Orala pasakara. Pengurapan tahun. Pengurapan limpah. Adakan terobosan dalam hatinya. Adakan penjebolan pada saat ini. Adakan kebangunan rohani. Orala pada pasakara. Aliri sampai batin yang paling dalam. Oh Tuhan, apimu. Nyalakan apimu. Roh Kudus. Orala pada sampai penuh sampai membuah-buah. Terus Tuhan. Saya rasakan pengurapan turun dengan limpah. Terima saudara. Terima. Lebih lagi. Terus mencapai sampai membuah-buah, sampai melimpah-limpah, penuh, penuh, aliri dengan kekudusan-Mu, aliri dengan kasih-Mu, aliri dengan pengurapan yang baru, aliri, sampai terjadi penjebolan rohani, beri hati yang baru,
Hari yang baru, hati yang baru, hati yang baru, hati yang baru, hati yang baru. Sampai terjadi penjebolan rohani. Sampai api Tuhan menyala, menyala, menyala. Orang lepas penuh, 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 dapat. Sampai tidak dapat. Terus. Terima, saudara. Terima. Orang lepas. Terima. Orang lepas bagian aliran listrik. Bagian aliran yang khusus. Orang lepas. Terima. Oh, diterpa oleh hadirat, diterpa oleh pengurapan, diterpa oleh Tuhan. Orang lepas apa? Tidak lepas. Engkau yang berkarya Tuhan. Engkau yang pegang, Engkau yang bawa hidupnya. Oh, yang lama berlalu, yang baru datang dalam hidupmu. Tidak lepas apa kekuatan baru, tuntunan baru, langkah yang baru daripada Tuhan. Orang lepas sakara. Sama. Penuhi Tuhan. Lihat hatinya. Tuhan, dengarkan doanya. Sama. Kira lepas sakara. Kira lepas. Semua saudara yang ada di belakang, angkat tangan saudara. Semua angkat tangan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku impartasikan pengurapan, aku impartasikan berkat, aku impartasikan hikmat, aku impartasikan kasih karunia. Pengurapan yang Tuhan berikan untuk keluarga Allah, untuk hidupku, aku impartasikan juga pada setiap jemaat, aku impartasikan pada setiap pelayan Tuhan. Terima kemenangan. Tahun depan, tahun kemenangan. Terima pengurapan yang baru. Terima berkat yang baru. Terima api yang baru. Terima saudara, dengan iman. Terima. Terima pengampunan bagi yang salah. Terima mujizat kesembuhan. Terima pemulihan keluarga. Terima berkat supaya kau jadi berkat. Terima. Terima api Roh Kudus. Kiralah pasakara. Hambamu berdoa, tapi hambamu tahu, kami tahu Engkau berkarya. Amin. Seperti firman-Mu yang berkata, sejak saat ini Roh-Mu berkuasa atas kami. Amin. Roh-Mu yang akan berkarya atas kami. Amin. Roh-Mu yang akan menuntun kami. Roh-Mu yang membawa, yang menyertai, dan Roh-Mu yang memberi kemenangan dan kemenangan. Amin. Kemenangan atas dosa. Kemenangan atas godaan, kemenangan atas masalah, kemenangan dalam perjuangan, kemenangan dalam studi, kemenangan dalam pekerjaan, kemenangan dalam keuangan, kemenangan dalam pelayanan, kemenangan dalam selamatkan jiwa. Yes, Lord. Dan Tuhan, karya-Mu nyata. Amin. Kami terima dalam hidup kami. Seperti Daud yang menerima. Dan kami akan mengalami. Seperti Daud mengalami. Dan kami akan bersaksi. Seperti Daud bersaksi. Sekarang aku tahu Tuhan memberi kemenangan. Amin. Tuhan menjawab dari surga dan memberi kemenangan yang gemilang kepada orang yang diurapinya. Kepada kita yang diurapinya. Kepada gereja ini yang diurapinya. Kepada setiap kami yang diurapi. Biar nama-Mu dipermuliakan Tuhan dalam hidup kami. Biar kami menjadi orang yang memuliakan nama-Mu. Berguna bagi keluarga, berguna bagi sesama, berguna bagi gereja-Mu, berguna di tangan-Mu Tuhan. Pakai hidup kami sesuai rencana-Mu. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan, Engkau terus berkuasa atas kami. Engkau terus tuntun kami. Bawa kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kehendak-Mu yang luar biasa, yang indah, yang ajaib, yang mulia terjadi dalam hidup kami. Seperti Maria berkata, aku hamba-Mu, aku milik-Mu Tuhan. Terjadi sesuai dengan yang Kau ingin, yang begitu mulia, melampaui keinginan kami sendiri. Di dalam nama-Mu kami bersyukur. Angkat tangan saudara, angkat tangan tinggi-tinggi. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati dengan pengurapan. Pengurapan akhir tahun, pengurapan awal tahun. Diberkati keluarga-Mu. Amin.
Diberkati kesehatanmu. Amen. Diberkati studi atau pekerjaanmu. Amen. Diberkati perjuangan dan keuanganmu. Ya. Diberkati pertumbuhan iman rohanimu. Ya. Yesus. Diberkati kesaksian dan pelayananmu. Ya Yesus. Diberkati seluruh hidupmu. Ya Yesus. Diberkati masa depanmu. Ya Yesus. Karena anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dalam putranya tunggal Tuhan Yesus, dan persekutuan di dalam rohnya, yaitu Roh Kudus, sampai selama-lamanya. Saudara diberkati kataan bersama. Amin. Ya, saudara dengar, hamba Tuhan sudah ada di depan, bawa minyak pengurapan, kita sudah doakan. Saudara keluar mintalah pengurapan. Lalu sekali lagi, enggak dilihat dengan mata, tapi saudara terima dengan iman. Amin. Maka saudara akan terima. Yes. Ya, pulang dengan iman. Amin. Ada pengurapan daripada Tuhan akhir tahun awal. Selamat pulang, Tuhan berkati. Sebentar, ada satu saudara. Saya percaya pengurapan ini penting sekali. Kalau ada keluarga saudara, ada teman saudara, ada siapapun saudara merasa ini penting, saudara undang dia datang nanti sore. Karena nanti sore masih ada. Saudara percaya pengurapan itu lebih penting dari semua Amin. perjuangan kita. Amin. Perjuangan Yes. kita dengan kekuatan kita. Yes. Tanpa pengurapan sering kosong. Tapi kita berjuang, kita berusaha, disertai pengurapan Tuhan. Yes. Ya. Tuhan membuat berasa. Amin. Ya, ajak mereka datang untuk nanti sore. Tuhan berkati.